Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan utusan. Setiap dari pertama-tama manusia Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam Rasul. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan hukum-hukum, yang mana ini yang haram, yang mana ini yang halal, yang mana ini yang makruh, yang mana ini yang subuhat, yang mana ini yang mubah. Di sana kenapa Allah menjadikan aturan-aturan itu untuk kemaslahatan? Apa maslahat yang dikatakan seseorang mendapatkan manfaat? Apa manfaat yang dikatakan seseorang mendapatkan surga? Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa yang dikatakan itu iman, yakni surga. Apa yang dikatakan orang itu selamat, yakni ketika seorang mendapatkan surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hujan turun karena Allah menghendaki suatu kebaikan kepada makhluknya, yakni supaya tanaman tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Allah mengatur segala sesuatu, Allah menjadikan segala sesuatu untuk orang memikirkan, untuk orang merasakan, mensyukuri atas apa yang Allah adakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dikatakan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada maulid yang dibaca tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau menjadi utusan yang sudah dari zaman dahulu, dari zaman azali, sebelum Allah jadikan seluruh makhluknya. Allah jadikan nurun nabikum Muhammadan, dikatakan Syekh Abdul Rahman Adibai dalam Maulid Adiba, bahwasanya Allah sudah menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur cahaya. Hati seorang yang mengukur, hati seorang yang melihat apa yang Allah berikan kepada makhluknya, selalu dia mengatakan alhamdulillah, ini orang yang mempunyai ukuran hati ihsan. Maka dikatakan magama muhsinin, orang yang mendapatkan kedudukan muhsinin ini wali-wali biasanya. Orang yang mempunyai keutamaan yang Allah berikan, yang Allah katakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang susah, dia meminta untuk mudah. Kalau orang sakit, dia meminta untuk sembuh. Kalau orang dia mendapatkan suatu musibah, dia meminta kepada Allah untuk terlepas dari musibah. Dan selalu Allah berikan yaitu kepada orang-orang yang berhati baik. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kebaikan? Yakni yang Allah berikan ini hujan. Apa kebaikan? Yakni yang Allah tentukan segala sesuatu yang nafi', yang ada manfaatnya, yang cukup, yang kafah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan, dikatakan. Bahkan Allah jadikan seluruh alam ini untuk kita tafakur, memikirkan. Bahkan Allah jadikan segala sesuatu, Allah katakan. Dan Allah mengatakan di Al-Quran Al-Karim, innallaha, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan suri tauladan, Rasulullah dikatakan uswatun hasanah. Kenapa dikatakan Rasulullah suri tauladan? Allah menentukannya pada diri Nabi Muhammad. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang belajar, orang duduk di mana majlis yang di mana itu Darul Mubarak, itu tempat penuh dengan keberkahan, yang Allah katakan segala sesuatunya yang didapatkan dimanapun tempat. Ketika seorang merasakan sesuatu nikmat yang ia kehendaki, satu, mendapatkan keselamatan di dunia hingga ke akhiratnya nanti. Ketika seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Beliau ketika itu Rasulullah wafat, usia Nabi 63 tahun. Begitu itu di Arab sana susah, karena Rasulullah wafat, sudah tidak ada lagi yang seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu itu Sayyidina Abu Bakar, dia bangun. Begitu itu Sayyidina Abu Bakar wafat, terus digantikan lagi Sayyidina Umar bin Khattab, yang dikatakan itu khalifah, 4 khalifah yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Apa yang Allah berikan, yang Allah jadikan beliau pemimpin-pemimpin di zaman-zamannya itu, dan hingga nanti saat kelak di akhirat kelak, beliau pun berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Ketika melihat Nabi Muhammad, segala sesuatu pandangan buta yang terang terlihat hanya Zainal Wujud Rasulullah SAW. Ketika mendengar suara Rasulullah SAW, semua akan tuli yang didengarnya apa yang hadir suara beliau Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, ya Anas bin Malik, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan kelak dengan apa yang dia suka. Kalau kita suka perkara-perkara yang halal, Allah akan berikan surga. Kalau kita suka perkara-perkara yang haram, Allah akan berikan neraka. Kalau orang suka kepada perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan menjahil, orang yang jahat kepada orang yang tidak murah senyum kepada orang, Allah akan persiapkan azab nanti di akhirat. Na'udzubillah. Orang kalau berbuat baik, orang mendapatkan amalnya. Ketika dikubur, dari sholatnya, imad yang dikatakan tiangnya agama, imaduddin, as-salatu imaduddin. Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama. Begitu orang itu mati dikubur, dia menemui munkar nakir, dia mudah di dalam akhiratnya, di kuburnya, di mahsyarnya, di siratal mustaqimnya, hingga menemui syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tersenyum seseorang,